Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Setelah Zahra beberes dan menata semua belanjaannya, Zahra akhirnya memilih mandi dan setelahnya, dia memakai sebuah gaun tidur yang sedikit terbuka. Toh, dia di apartemen sendirian. Setelah mandi, Zahra memilih untuk kembali pergi ke dapur untuk memasak. Dia ingin memakan sesuatu. Saat sampai ke dapur, Zahra menghela nafas kesal. Dia lupa untuk membeli beberapa alat masak. Di sini hanya ada satu panci, microwave, dan alat makan. Dian ingin membuat sebuah makanan yang digoreng. Masa aku masak di panci? Pasti masak di microwave juga tak enak. Harusnya aku beli satu wajan. Zahra kembali menghela nafas dan kembali duduk di sofa untuk mengambil ponselnya. Dia butuh delivery makanan saja. Tapi sebelum Zahra menutup ponselnya, Zahra melihat notifikasi dari sang suami. Ya, Farid mengirim sebuah surat dari pengadilan agama. Kak Rafael lumayan cepat bertindak. Zahra menghela nafas, kenapa begitu sesak saat melihat surat itu. Perjalanan cinta yang begitu panjang kandas begitu saja karena perselingkuhan. Dia sakit. Kenapa cinta yang dia labuhkan kembali terkena ombak dan hancur begitu saja? Salah jika Zahra tak peduli lagi dengan pernikahannya. Dia sangat peduli dan juga merasa bersalah di setiap langkahnya. Kenapa Farid tak merasa seperti itu dan malah dengan santai memamerkan sang selingkuhan di depan banyak orang? Aku akhirnya menyerah, Mas. Air mata Zahra menetes dan menangis tertutup. Dia tak bisa mengendalikan emosinya. Dia tak bisa menerima semua ini dan hanya berpura-pura kuat dan tak cinta lagi. Dewangga. Saat melihat surat pengadilan tadi, Zahra sama sekali tak memikirkan lelaki itu. Yang ada di benaknya setiap momen indah yang dia lakukan bersama Farid. Dia tak bisa melupakan setiap kenangan itu. Zahra, surat panggilan sudah datang. Dan kalian harus pergi dari rumah itu. Ya, balasan dari Zahra seperti itu. Dia tak mungkin membalas kalau dia sedih. Dia tak bisa membuat ini menjadi seperti semula. Aku menyerah, Mas. Zahra meletakkan ponselnya dan akhirnya kembali ke kamar. Selera makannya tiba-tiba hilang begitu saja. Dia hanya ingin tidur. Saat matanya sudah terpejam dan memasuki alam mimpinya, seorang masuk ke dalam apartemennya. Orang itu meletakkan sebuah kardus besar dan juga beberapa paper bag kecil. Memasuki kamar, orang itu melihat Zahra sudah tidur dengan pulas. Ada sebuah senyum kecil di wajahnya. Dan tentu orang itu melepas kemejanya dan juga celananya dan berganti baju dengan pakaian santai. Lelaki itu adalah Dewangga. Ya, Dewangga memiliki akses juga di apartemen ini. Jadi dengan mudah lelaki ini keluar masuk ke dalam apartemen. Dewangga kembali keluar setelah mendengar suara bel. Saat dibuka rupanya pengantar makanan cepat saji. Atas nama Zahra. Saya suaminya. Baiklah, ini makanan yang istri Anda pesan. Selamat menikmati. Terima kasih. Dewangga menerima makanan cepat saji itu dan kembali masuk. Sekotak ayam goreng, kentang, dan juga kola. Dewangga segera menaruh itu semua ke dalam kulkas agar tinggal menghangatkan saja saat Zahra ingin makan. Dewangga kembali ke dalam kamar dan mengikuti Zahra tidur di atas ranjang. Sudah beberapa hari tak tidur bersama membuatnya rindu pada wanita bersuami ini. Dewangga berbaring dan memeluk Zahra dengan pelan. Dewangga ikut memejamkan mata dan menyelami alam mimpinya. Tapi sebelum Dewangga tidur dengan nyenyak, Dewangga kembali terbangun karena Zahra mengigau. Aku tidak salah, Tiara yang salah. Jangan hukum aku. Ampun, sakit, jangan hukum aku. Zahra mengigau sambil menangis terseduh-seduh. Dewangga begitu panik dan mencoba membangunkan Zahra. Daro, hei, bangun. Dewangga menggoyang-goyangkan tubuh Zahra dan mencoba membangunkan Zahra yang masih menangis di dalam tidurnya. Daro, Zahra terduduk begitu saja dan menata nafasnya yang tersengal. Minum dulu, ayo. Zahra menerima minum dari Dewangga dan baru sadar kalau Dewangga sudah ada di apartemennya. Mas Dewa.
Ya sayang, aku di sini. Kapan datang? Sudah sedikit lama. Kamu kembali tidur saja ya? Kamu takut bermimpi buruk lagi? Iya. Akan aku peluk sampai tak ada mimpi buruk apapun yang kamu rasakan. Zahra mengangguk dan kembali berbaring. Tentu Dewangga benar-benar memeluk Zahra dengan erat tanpa mau melepaskan Zahra. Mas. Ya sayang. Surat dari pengadilan agama sudah datang. Benarkah? Akhirnya kamu membawa ini ke jalan pengadilan ya? Iya, aku takut semakin sakit, Mas. Aku tak bisa membayangkan hidup serumah dengan mereka. Mereka tertawa karena tingkah bayi mereka, sedangkan aku seperti seorang pengganggu. Hatimu begitu besar ya, jelaskan, jangan membuat sakit lagi ya. Mas. Ya sayang. Apa kamu memiliki kekasih? Untuk saat ini tidak, aku nyaman dengan ini sayang. Kalau aku pergi bagaimana? Mau pergi kemana? Aku mau pergi saja, Mas. Menenangkan diri. Kamu tak mengajakku. Dewangga memeluk Zahra erat. Seakan bayangan tentang Zahra pergi menjadi nyata. Mas, aku tak bisa. Zahra mengatakan itu sambil menggigit bibir bawahnya. Satu hal yang Zahra tahu sekarang. Zahra menyukai kakak iparnya. Dan ini seperti menyesalkan melebihi perpisahannya dengan Farid. Sedangkan Dewangga tersenyum. Mencoba mengerti bagaimana perasaan Zahra saat ini. Mungkin dia begitu terpuruk karena perpisahan ini. Aku mengerti sayang. Hubungi aku kapanpun kamu mau. Aku selalu ada untukmu. Dewangga mengecup kening Zahra dan wanita ini melingkarkan tangannya pada pinggang Dewangga. Mas, terbuat dari apa hatimu sampai menerima semua keluh kesahku? Aku sama seperti lelaki lain. Aku lelaki brengsek yang tidur dengan wanita bukan istriku. Tapi untukmu apapun akan aku lakukan. Aku akan menghancurkan persaudaraan kalian, Mas. Jika sampai Farid tahu. Persaudaraanku telah hancur dari lama, Zah. Hanya saja dari kami memilih untuk diam. Mas. Ya sayang. Setelah perpisahan ini, apa kita tetap seperti ini? Tentu. Bahkan jika kamu mau aku jadikan istri, aku akan dengan senang hati memberikan pernikahan paling mewah. Kamu terlalu menggombal. Aku tidak. Mas, kamu lelaki yang paling baik setelah Rafael yang pernah aku temui. Terima kasih tetap bersamaku saat semua dunia menjauhiku. Sayang, ingat kata ini. Aku akan selalu bersamamu apapun yang terjadi, membawamu dan menggenggam tanganmu mengelilingi dunia walau semua dunia menolak kita, menciptakan dunia sendiri dan hidup dengan baik. Aku tak peduli bagaimana masa lalu yang telah kamu lalui, yang aku tahu hanya masa depanmu entah bersamaku atau tidak. Aku tetap akan bersamamu apapun yang terjadi. Mas, aku ingin menangis mendengar kata-kata darimu. Aku tak bisa melihat kamu menangis. Jangan menangis lagi ya, apalagi karena aku. Kalau aku berbuat salah, langsung tampar saja aku. Aku tak akan keberatan. Bahkan jika orang lain salah dan membuatmu kesal, katakan saja padaku. Aku beruntung memilikimu, Mas. Ini pasti membuatmu selalu mengejang sayang. Dewangga tetap bermain-main dengan tubuh Zahra. Dewangga membawa Zahra menuju meja bar dan mengungkungnya di bawah kendali tubuhnya. Pagi-pagi sekali mereka melakukan adegan panas di dapur. Ya, dengan jahil Dewangga menyusul Zahra ke dapur dan bermain-main dengan tubuh seksi Zahra. Dewangga yang hanya memakai boxer, sedangkan Zahra yang masih memakai dress tidur, tapi begitu acak-acakan, hanya pasrah begitu saja karena perlakuan Dewangga. Dadanya tentu menyimbul keluar memperlihatkan daging padat yang sangat menggiurkan, sedangkan roknya sudah tersingkap dengan G-string yang entah kemana. Dewangga yang tak memakai kaos membuat Zahra tak bisa berhenti untuk menyentuh dada Dewangga yang begitu bidang. Dia suka dengan dada bidang bertato ini. Dewangga dengan pelan menyentuh leher dan dada Zahra. Menciumi setiap inci dari dada Zahra dan mengulumnya dengan agresif. Puas dengan dada Zahra, Dewangga memasuki Zahra dengan sekali hentakan. Dan itu membuat Zahra sedikit terpental. Apa kamu suka? Sayang. Ya Mas, Dewangga memasuki Zahra dengan keras dan cepat. Tentu itu membuat Zahra kelimpungan karena hal itu. Bahkan Zahra dengan keras mencengkeram lengan Dewangga dan juga mengerang. Dia tak peduli jika sistem kedap suara apartemen ini tak optimal. Acara masak pagi Zahra rusak total karena Dewangga yang mengganggunya. Tapi Zahra suka ini. Sedari awal hubungan ini, Zahra menyukai kegiatan panas mereka. Dewangga menghentak-hentakan tubuhnya dan tangannya menyusuri setiap inci tubuh Zahra. Oh Mas,
Dewangga bergerak dengan menatap tubuh Zahra yang menggeliat karena gerakannya. Dewangga selalu suka tubuh seksi ini. Zahra bagai candu untuknya. Dia tak bisa jauh-jauh dari Dewangga. Maas. Ya sayang. Fuck me so hard. Dewa. Panggil namaku Za. Ayo. Dewangga semakin pelan dan itu membuat Zahra semakin tersiksa karena pelepasan yang tertundanya. Oh, Dewa, fuck me. Please. Dewangga tersenyum dengan lebar karena panggilan Zahra yang begitu seksi. Dewangga dengan sekali hentakan membuat Zahra terpental dan mengerang begitu keras. Dia tak bisa paham dengan reaksi tubuhnya. Ahah, mes, oh. Ya. Dewangga semakin bersemangat dan tentu merubah posisi keduanya. Dewangga melepas tubuhnya dan menarik tangan Zahra agar berdiri. Masakanmu belum selesai sayang. Mes. Ayo lakukan sambil memasak. Dewangga memasuki Zahra kembali dari belakang dan itu membuat Zahra berteriak karena merasa sesak di sana. Oh mes. Zahra benar-benar menyelesaikan masakannya dengan Dewangga yang bergerak pelan di tubuhnya. Konsentrasinya benar-benar terpecah dan berantakan karena dominan merasakan milik Dewangga. Mes. Dewangga semakin cepat dan tentu Dewangga membawa Zahra jauh dari kompor, tentu juga mematikan kompor juga. Dewangga menghujami Zahra dengan keras dan cepat. Itu membuat Zahra mengerang lebih keras dan beberapa kali mencapai klimaksnya. Gerakan Dewangga semakin keras dan tak beraturan. Dewangga segera melepas tautan keduanya dan mengangkat Zahra menuju ranjang. Dengan cepat Dewangga memasuki Zahra kembali dan menggerakkannya dengan keras. Mes. Ah. Dewangga bergerak semakin tak beraturan dan dalam sekali hentakan. Dewangga mengeluarkan semua gairahnya di dalam tubuh Zahra. Ah sayang. Sesti, mes. Keduanya ambruk begitu saja dengan Dewangga masih di atas Zahra. Dewangga dan Zahra memang sudah lama tak melakukan hubungan intim ini karena kesibukan masing-masing jeti saat bertemu mereka segera memuaskan diri. Dan ya, akhirnya Zahra dan Dewangga melakukannya lagi. Dengan pelan Dewangga menarik dirinya dan berdiri di depan Zahra. Dewangga menatap Zahra dengan intens. Wanita cantik ini kenapa bisa berhubungan dengannya? Dia tak paham dengan pola hubungan ini semakin dekat. Dewangga segera mengambil ponselnya dan diam-diam mengambil foto Zahra. Bukan untuk mesum tapi dia menyukai pose ini. Dia harus memiliki semua foto Zahra. Aku akan membersihkan diri. Dewangga tersenyum dengan respon Zahra yang masih memejamkan mata. Dewangga segera pergi ke kamar mandi dan mandi dengan cepat. Dewangga keluar dari kamar mandi dengan handuk yang berada di pinggangnya. Dia sangat tak tertarik dengan pakaian saat bersama Zahra. Dewangga merangkak ke atas ranjang dan membangunkan Zahra yang mungkin tertidur. Dia harus membersihkan diri. Sayang, bangun. Dewangga gemas sekali. Wanita ini sangat sulit dibangunkan. Dengan cepat Dewangga menciumi Zahra dari wajah dan turun ke leher serta dada Zahra. Oh, aku bangun mas. Dadamu menegang lagi. Sayang. Sudah mas. Aku nanti ingin lagi. Tak masalah aku masih bisa memasukimu dengan keras. Zahra terkekeh dan segera bangkit dari tidurnya. Aku akan mandi. Ayo pergi setelah ini. Kemana? Supermarket atau mall? Nanti ada yang lihat. Tak akan ada, kamu tenang saja. Baiklah, aku akan segera mandi dan berdandan dengan cantik. Dewangga mengangguk dan tentu juga segera berpakaian kasual. Dewangga juga menyiapkan Zahra sebuah dress midi dengan warna brown. Tak berapa lama, Zahra keluar dengan handuk yang melilit dadanya. Melihat Dewangga yang di balkon tentu membuat Zahra berpakaian begitu cepat. Zahra juga memakai kalung pemberian Dewangga. Ya, kalung itu jarang Zahra pakai. Mengeringkan rambutnya, Zahra sambil berpikir. Apa yang dia lakukan setelah sidang cerainya keluar? Apa dia akan tetap bersama Dewangga? Zahra terdiam. Apa yang akan semua orang katakan kalau Dewangga dan dirinya berhubungan setelah perceraian ini? Kamu melamun. Zahra mengerjapkan matanya dan mendongak. Dewangga sudah kembali. Aku hanya berpikir apa yang akan aku lakukan setelah perceraian ini. Sayang, aku tak tahu mas, arah mana yang akan aku ambil. Yakin pada dirimu sendiri. Oke, nikmati setiap waktumu. Baiklah, kamu sudah siap, ayo pergi.
Ayo. Dewangga menggandeng tangan Zahra dan keluar dari apartemen. Tentu pergi ke basement dan pergi menggunakan Ferrari milik Dewangga. Aku gugup. Aku hanya mengajakmu jalan-jalan bukan untuk bertemu ayahku. Bukan, aku takut ada yang mencurigai kita. Tidak akan. Dewangga mengusap tangan Zahra untuk menenangkan Zahra. Tenang saja, oke. Baiklah. Dewangga tersenyum dan konsentrasi dengan jalanan yang mulai padat. Dia dengan pelan memblokkan mobilnya menuju basement mall. Dan terparkir di parkir Feveit. Entah sekaya apa Dewangga sampai memiliki parkir pribadi. Zahra melihat sekitar dan baru turun dari mobil. Dewangga terkekeh. Dia mungkin takut akan menghalangi jalan perceraian mungkin saat berjalan bersama. Tak perlu risau, ayo masuk. Zahra mengangguk dan Dewangga menggandeng tangan Zahra memasuki mall. Mereka menyusui setiap tempat dan sudah ada beberapa paper bag yang berisi barang milik Zahra tentu dibeli dengan uang Dewangga. Mas, udah yuk, aku lapar. Ayo pergi makan, mau makan apa? Aku mau ramen. Baiklah, ayo pergi. Dewangga menggandeng tangan Zahra menuju sebuah restoran Jepang dan memesan beberapa menu makanan di sana. Keduanya memakan makanan mereka dengan santai, sesekali mengobrol ringan dan tertawa. Dewangga belum pernah melihat Zahra sebahagia ini selama bersama. Mungkin karena banyak tekanan Jeti membuat Zahra tak menikmati setiap momen. Sayang, kau ingin makanan apa lagi? Aku sudah kenyang, Mas. Kamu hanya makan sedikit. Ini banyak loh. Dewangga akhirnya mengangguk dan mengusap tangan Zahra pelan. Kau harus selalu bahagia sayang, apapun yang terjadi. Iya mas. Aku paham kok. Percakapan ringan mereka tiba-tiba terhenti saat keduanya mendengar suara yang memanggil Dewangga. Angga.